selalu sempurna dalam hidup kamu, hidup aku, untuk hidup kita semua. Yes, amin. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. bersyukur punya Allah yang luar biasa baik, yang gak pernah ninggalin setiap hidup kami. Through our ups and down, Lord, you are here with me, Jesus. Oh, you've been so, so good to me, Lord. Oh, you never leave us, Lord. You never leave us, Lord. Jesus, worship Him, worship Him. Thank you, Lord.
to think where I would be if not for you, if not for you, Lord. You've been so, so good to me. Oh, you've been so, so good to me. Oh, to think where I would
the best praise for Jesus. Hallelujah. Because He is alive in us. Amen. Come on. Yang di rumah boleh sama-sama tepuk tangan. Yes. Okay, here we go. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born, forever safe in the Savior's hand. You are more than no one can say. I'll follow you, look for all my days. Fix my eyes, following your ways. Forever green in the land. You want everybody to say? 'Cause you are my freedom. We'll lift you higher, we'll lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Whoa, whoa, whoa. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Woo, woo. Whoa. One time. In the midst of the darkest nights, let your love be the shining light. Break the chains that will hold you. You sent your son down and set me free. Everything on this road will fade. Pressing on till I see your face. I will live that you will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We'll lift you higher, we'll lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh. Come on, everybody, shout! You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Wow. Hallelujah, Junior Church. Bagi dalam Tuhan kita percaya there's nothing impossible in the name of Jesus. Amen. Woo, woo. Okay. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. One more time, here we go. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Woo, woo. Everybody sing. Whoa. 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 Hallelujah. To God be the glory, Jesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, menghadiri tahta-Mu Yesus. Biarlah setiap beban berat kami Engkau yang angkat Tuhan. Apa yang menjadi keluh kesah kami Engkau dengar kami pada hari ini Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang gak pernah tutup telinga, Engkau Allah yang gak pernah tutup mata atas setiap cerita hidup kami Bapa. Kami datang padamu Yesus. Terima kasih Engkau Allah yang mendengar setiap
Tuhan, kau ajaib. Bila hati terasa berat,
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Dunia tanya, ku bermain hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi. Amin. Kemenangan terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mau berdoa dan memuji Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Hai JC, kembali lagi di JC Live bersama kita nih. Bersama saya Ella Dan saya Devin. Hari ini kita bakal ngebahas tentang tema yang udah di-post di Instagram @jcgatsofficial. pasti Apa tuh? teman-teman tuh udah pasti kayak wah ini tuh mungkin aku mengalami ya. Dan ini mungkin di Twitter, di Instagram orang-orang udah tahu gitu, udah scroll. Ini ada thread gitu Wah, mungkin relatable ya. Dan Jadi minggu ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Sebelum kita bahas, kita kenalin dulu dong siapa hari ini yang sedang bersama dengan kita. Ya, orang-orang spesial ya, yaitu ada Cici Sela dan Cici Sela dan Ko Epen. Welcome. Hai Ko, apa kabarnya? Baik-baik, luar biasa. Sebelum itu Amazing. kayaknya kita terlalu serius banget ya. Boleh minum dulu nggak? Minum. Nggak serek ya. Udah nuang duluan. Wah, Selamat beda. minum Indonesia. Selamat minum. Selamat. Ini minumnya beda sendiri ya. Cheers. Ini agak pahit nih. Om-om. Oke, Wow. gimana kalau kita langsung tanya-tanya aja tentang toxic relationship ya Devin ya. Gimana? Yang pertama nih Ci, aku tuh bingung tuh apa sih sebenarnya arti toxic relationship itu Ci? Menurut aku mungkin sekarang kan kalian sering dengar gitu ya, banyak yang ya gitu yang kayak tadi katanya Ella, katanya Devin, kalau toxic relationship itu dikit-dikit anak-anak tuh kayak oh toxic nih, kamu toxic kamu Bener. toxic aku kayaknya sekarang lagi in a toxic relationship deh gitu-gitu. Nah, tapi kita kadang-kadang arti dari sebuah kata yang lagi trending tuh suka blur. Kita Iya. suka nggak pernah benar-benar mengerti arti dari kata yang sekarang lagi trending, sehingga kita gampang gitu menggunakan kata-katanya. Toxic relationship itu kalau dari katanya sendiri, kata toxic itu kan artinya poisonous ya, beracun. Contohnya nih, kalau kamu minum baygon. Wow, itu racun banget jangan ya. sampai keong racun. Nah, kalau misalnya kita minum baygon atau sesuatu yang jelas-jelas beracun, kita tahu nggak bagus untuk kita gitu, pasti akan membawa efek yang buruk ke tubuh kita. Benar. Efek paling buruk adalah mati, Benar. meninggal, Iya. RIP ya, rest in nggak peace gitu. Dan True. efek yang lain paling nggak kita kalau ini kita ya sakit perut lah, mulus-mulus masuk rumah Penyakit sakit ya, ya. membawa penyakit. Nah, so being in a toxic relationship itu berarti sesuatu yang membawa dampak buruk buat kita, mungkin secara fisik juga bisa, secara emosional juga bisa, yang disebabkan oleh berada dalam satu hubungan toxic relationship gitu sih menurut aku.
Jadi intinya toxic relationship itu nggak membawa damai sejahtera sama sekali ya. Ya, betul. Membawa racun. Membawa racun. Namanya juga racun ya. Racun. Nah, Iya. ini mungkin ada beberapa statement yang mungkin ini toxic relationship Banyak banget nih ya. sekarang Kayak kita lihat di misalnya, Twitter ya. Ada yang dalam pacaran gini ya. Mereka tuh udah nyaman, tapi tuh mungkin sering cowoknya atau ceweknya itu kayak Nggak percaya nggak satu sama percaya lain, atau terlalu berantem. Ini curhat apa posesif. gimana? Aduh, bukan Ups. bukan. Oh, Kalau bukan ya. posesif Nggak, nggak. atau gimana gitu. Tapi dia tuh kayak, aduh nggak deh, sayang banget gitu. Sayang. Atau ada yang kayak udah lama ngejalin hubungan tapi sayang banget kalau Kalau mau diputusin putus, juga. em. Dan ada yang ngerasa I'm not good enough Aku gitu. kayaknya kurang deh untuk kamu. I'm not Asik. enough. Oke. I'm not enough. Iya. Itu gimana menurut Koko Cici gitu? Gimana tuh kok? Nah, biasanya memang ketika menjalani suatu hubungan yang di dalam toxic relationship, kecenderungannya yang salah satu mau menang sendiri. Sehingga mengakibatkan yang satu jadi ngerasa, oh iya ya, the best way to please him or to please her adalah dengan cara menyenangkan egoisnya dia, dengan cara menyenangkan egonya dia, yang tadinya mungkin kok buat saya nggak nyaman, tapi karena ya udah deh demi cinta, demi Cinta. bebek ya. demi Alasannya. waktu. Itu waktu. Demi waktu. Salah. Demi Beda-beda. cinta gitu kan. Demi cinta kulakukan semuanya. Wow. Karena kata orang gini, kalau lagi jatuh cinta, coklat rasa salah. Tai rasa coklat. Kebalik om. Jadi kata orang apapun yang dijalan ketika lagi kasmaran, hati lagi berbunga-bunga, mau itu enak mau itu nggak enak, tetap dilakukan untuk pasangannya, karena dia berusaha untuk fulfill Iya. kemauan dari pasangan tersebut, walaupun yang diminta itu nggak menyenangkan hatinya sendiri. Gitu ya. Berarti walaupun rasanya rasa-rasa coklat padahal berbahaya gitu ya. Yap. Terbalik. Padahal Iya. racun. Iya, itu Terbungkus dengan rapi Terbungkus, ya betul, kadang. betul. gimana Vin kalau Sekarang nih kan kita udah tahu nih pengertian toksik secara umum. Nah tapi di beberapa kasus nih pengertian toksik di beberapa orang tuh beda-beda. Contoh ada ABC nih ya. ya, ABC, oke. ABC. Bagus ya namanya. Namanya keren. Kayak kecap. Wow, Iya juga. promosi. Manis. Terus Nah, Vin. jadi si B ini toksik nih. Misalnya nama kita Oh, aja deh, misal nama kita ya udah ya. kita Nama-nama aja ya. apa, biar tahu ya. Iya, Oke, oke. Devin, Ella, dan Cici ya contohnya. Nah, contoh nih saya aja yang jadi toksik ya nggak apa-apa. Jadi racun. Iya, contoh saya toksik. Halo, toksik. Terus saya berteman dengan Cici sama Kayla. Lalu Kayla tuh menganggap aku toksik banget. Kayak toksik itu nggak ngerti Ew. lagi. Tapi Mau pingsan. iya, tapi Cici ternyata nggak menganggap aku toksik. Itu gimana tuh Ci? Karena kan pengertian toksik buat orang-orang tuh beda. Rasa toleransinya kan beda tuh. Gimana? Nah, kalau kita bilang pengertian toksik itu berbeda-beda, sebenarnya sama. Maksudnya sesuatu yang beracun, contohnya yang kayak tadi, buat semua orang minum baygon itu akan jadi beracun. Nggak akan ada orang yang wah udah kata minum baygon udah kayak minum Coca-Cola gitu. Kebal ya. Iya, nggak akan Wow. ada orang yang benar-benar kebal terhadap racun gitu. So, pengertian toksik sebenarnya tidak berubah, tidak bergeser definisinya. Cuman mungkin menurut kayak tadi contohnya Devin, menurut Ella Devin toksik banget nih gitu. Tapi menurut aku Devin nggak toksik. Kenapa? Mungkin ada tabiat-tabiat dari Devin yang membuat Ella, tabiat yang buruk ya tentunya, yang harmful dan yang nggak pleasing lah gitu. Itu terpengaruh, memberikan pengaruh yang kuat, memberikan dampak ke Ella gitu. Mungkin Devin pemarah, Ella juga jadi ikutan pemarah. Atau biasanya nih kalau teman-temanan gitu ya, Devin mulutnya caur nih, mulutnya tempat sampah. Waduh, wow. Contoh. Iya, Contoh. Nit, sensor. 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 Misalnya Devin suka marah-marah, suka maki-maki, suka keluar kebun binatang, kebun sayur, buah-buahan. Kebun peternakan Iya. ya. Itu bukan kebun peternakan. Devin suka marah-marah, suka maki-maki gitu. Nah, sejak berteman sama Devin, menurut Ella tuh Ella jadi Berubah gitu ya. Ella jadi mulutnya jadi sama Peternakan kayak Devin. lagi ya. Peternakan, benar. Peternakan. Gitu. Tapi Peliharaan. belum tentu. Nah, apakah Devin pengertian toksik itu bergeser? Enggak, karena memang Devin itu adalah pengaruh yang buruk gitu. Iya. Tapi kenapa aku nggak menganggap Devin toksik? Karena
aku bisa jaga diri karena aku nggak intoxicated Yep. sama kelakuannya Yeah. Devin, That's good. gitu. Jadi walaupun Devin maki-maki, aku tetap bisa stand firm di pendirian aku untuk Yeah. aku nggak mau maki-maki, aku nggak mau marah-marah, aku tetap bisa kayak gini. Apakah berarti abis gitu Devin akan tetap menjadi toksik selama Devin nggak berubah? Iya, tapi apakah akan menjadi toksik ke semua orang? Enggak, tergantung diri kita masing-masing. Yep. Apakah kita bisa That's good. jaga diri kita untuk nggak intoxicated? Benar. Betul. Nah, berarti memang toksik tuh toksik lah ya. Toxic nggak berubah. Tapi yang kamu nggak gitu kan, Vin? Oh, Enggak peternakan ya. berarti. Enggak Puji peternakan, Tuhan, kebun sayur gitu. juga enggak. Saya Oke. manusia. Oke, Puji Tuhan. aku mau nanya lagi deh ini, boleh nggak Cici dan Koko tuh mengklasifikasi toxic relationship itu? Gitu Soalnya kan sekarang banyak nih orang-orang yang mengklasifikasikan toxic relationship tuh ke semua hal, Iya. nggak cuman ke persahabatan, nggak cuman ke teman, tapi bisa juga ke keluarga tuh. Oke. Tolong diklasifikasikan kok. Nah mungkin bisa dimulai dari teman. Nah nanti dia akan mulai dari teman, nanti saya masuk pacar, nanti Kalau keluarga. nembak gue yang mulai dari temen. Jadi kita mulai dari teman dulu. Silakan. Oke. Sebenarnya yang temen tuh yang tadi ya, Iya. kita udah Iya, contohin gitu, yang kayak misalnya kita temenan bertiga, terus udah gitu apa sih Devin suka maki-maki, terus teman-temannya jadi suka Yang maki-maki. boncengan tadi juga Iya, ya, Ci. itu paling lumrah. Atau iya tadi tuh kita waktu OTW kesini kita OTW tuh kesini. ketemu ada temen-temenan gitu ya, satu motor tarik Bertiga. iya tarik tiga naik Tarik motor tiga. bertiga, nggak pakai helm, Nggak pakai tas. masker, paling depan itu ya. Dan Wow. itu ya. semuanya isi cewek. Iya. Wow. Nah, kadang-kadang gitu dalam pergaulan pasti teman-teman udah lebih sering menemukan being in a toxic relationship, in a toxic friendship, Iya. ya lebih Iya, iya. specifically gitu. Ketika kita ketemu sama temen yang menurut kita udah klop banget nih, dia ngerti banget nih, dia selalu ada buat aku nih, tapi dia Oh. toxic. Wow. Nah sama aja kan Iya. kayak tadi kamu bilang gini, udah klop nih sebagai teman, mau ninggalin sebagai teman nggak bisa, tapi kita sendiri menyadari bahwa dia membawa pengaruh yang nggak baik. Iya. Pasti teman-teman juga sering ngalamin. Betul. Orang tua di rumah, udahlah kamu gak usah temenan sama dia. Bener ya? Iya, iya. Sering Sering kan ya. waktu aku Sering. masih muda, ya ketahuan gitu. Ups, kebongkar. Waktu aku masih sekolah, muda sih masih sekolah udah enggak, udah putus, Oke, udah putus wow. sekolah. Nah, waktu aku masih sekolah juga ada beberapa teman yang dimana orang tua aku juga bilang gini, udah nggak usah temenan sama dia, emang nggak ada teman yang lain apa gitu. Iya, iya. Dan pasti kita kan secara manusia, apalagi anak muda, kita ngerasa kayak apaan sih, mama aja nggak kenal sama dia, dia baik kok, dia ini kok. Padahal sebenarnya tanpa dipungkiri kadang-kadang kita juga merasa bahwa dia tuh membawa pengaruh yang Betul. nggak baik buat kita. Tapi Iya. kita butuh teman, kita takut kalau kita nggak temenan sama dia. FOMO ya. Iya, kalau kita nggak temenan sama FOMO. kita, nanti kita nggak punya teman lagi, Iya, atau iya. nggak ada yang bisa mengerti Mendengar. kita sebaik dia, Sedalam dia. sedalam dia dan Wow. sedalamnya. Akhirnya kita juga compromising, kita ya udah kita nggak buruk-buruk amat kok, yang penting kita tetap punya teman. Yes. Nah biasanya di pergaulan yang buruk seperti itu, even worse kadang-kadang gitu bisa, oh ya teman satu ngerokok, yang lain ikut ngerokok, ayo dong lu juga ngerokok, masa cupu nggak banget gaul sih? gitu Masa ya. nggak gaul, masa lu nggak pernah Cupu lu, nyobain cupu. nggak pernah nyobain vape sih, vape atau vape sih, kita Wah. kampung banget, masa nggak pernah nyebat sih, kita cobalah karena kita takut dijauhin apa atau Takut nggak dibilang nggak punya- gaul iya, ya. dibilang nggak gaul, akhirnya kita mau nggak mau kita tetap mengikatkan diri kita sendiri ke toxic Iya. friendship itu. Nah mungkin aku tambahin dikit. Sesuai dengan firman Tuhan juga di Amsal dibilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benar So banget. itu udah harga mati bahwa ketika kita berteman sama seseorang yang membawa perubahan yang tidak baik, itu akan terus membawa kita kepada downgrade kepada diri kita sendiri. Iya. Bukannya upgrading, malah kita menjadi downgrading hari-hari ini. Kenapa? Karena kita terus mendekatkan diri sama teman yang memang toxic banget gitu. Jadi kita terlalu banyak komprominya, yang kayak tadi Cisela bilang bahwa kita terlalu banyak komprominya. Walaupun orang lain udah ngomong gini, oh ini anak nggak baik banget. Masa lagi pandemi gini, lagi corona gini, dia ngajak nongkrong di kafe lama-lama berjam-jam sambil ngerokok, nggak pakai masker, nggak perlu Gimana cuci ngerokok pakai masker? tangan. Ya juga ya. Iya juga. Nah, tapi maksudnya mengajak kepada hal-hal yang tadinya hati nurani kita berkata tidak, Menolak, tapi karena ini teman, kita nggak enak, kita ingin memuaskan dia, Benar. menuruti keinginan dia, sehingga ya udah deh kita kompromi gitu. So Wow. harus ingat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya.
Wow, keren banget nih. Ini baru bahasan pertama. Iya. Excited banget gak sih bahas-bahas selanjutnya? Semakin penasaran Semakin ya, Vin, ya. panas. Panjang ya. Masih panjang juga. Mungkin tadi Cici udah cerita tentang teman. Kalau Oke. relationship kok gimana tuh? Wow, Pacaran. kayak expert Pacaran. nih. Iya. Woi, Dari mukanya kayak dokter Dari- cinta. Mas Anang. dokter cinta. Menurut pendapat Mas Anang, nah jadi gini, ketika kita berbicara tentang relationship, kita harus mengerti bahwa relationship yang didasari dengan firman Tuhan tidak akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk Wow. Iya. atau membawa kita menjauh daripada Tuhan. Wow. Nah, Iya. itu yang harus kita ingat. Ketika teman-teman sekarang mungkin lagi ada di relationship yang mungkin confusing relationship, ada di tahap Gebetan. bingung nih, ya mungkin masih Gitu ya. gebetan, even worse-nya TTM sih aduh aneh So banget, not cool. so not cool dan What is that? not recommended banget. TTS. Tapi TTS. fakta di lapangan, teman-teman, fakta di lapangan berkata bahwa lebih dari 50% anak-anak remaja hari-hari ini lebih suka TTM-an daripada punya status. Wow, dokter cinta ya, benar. Ada Mereka datanya. lebih suka hubungan tanpa status atau TTM, teman tapi mesra. Gitu. Kenapa ketika saya tanya kenapa? Kok lebih suka gitu? Ya iyalah, gua nggak ada beban kok. Gua nggak perlu bayarin dia. Wow. Tapi gua bisa. Wah, Macam Perlu juga loh harusnya. Gua nggak perlu Membela bayarin diri. dia. Menuntut. tidak Tapi- terkurung gitu ya kok ya. Tapi gue bisa jalan berdua sama dia, gue bisa gandengan tangan sama dia, gue bisa Wah, peluk gawat. dia. Wah, gawat. waduh, gawat. Itu Maunya yang udah seneng masuk aja ya. ke tahap-tahap toxic relationship. Termasuk, wow. Nah, percaya nggak percaya? Ketika kita bilang, oh HTS-an, enggak lah, aku cuma butuh teman, nggak mungkin. TTM-an, aku cuma butuh teman untuk nongkrong, nggak mungkin. Pasti ujung-ujungnya ada maunya. Iya. Gitu. Bener. Ujung-ujungnya menuju kepada toxic relationship yang intinya mau menyenangkan kedua pihak tersebut. Nggak ada relationship yang cuma mau menyenangkan satu pihak. Dan Itu bahkan hari-hari ini, aku tambahin ya, Ya. bahkan hari-hari ini tuh nggak, kita kan sering kali menganggapan tuh yang biasanya mau TTM, mau HTS, terus udah gitu banyak maunya tuh kan laki-laki. Sekarang banyak juga loh perempuan. betul. Iya, perempuan yang justru kepengen HTS-an atau kepengen TTM-an karena apa? Kepengen dibayarin, benar nggak? Jadi ngomong-ngomong dibayarin tadi kan, iya, mumpung ada yang bayarin, Benar. ada yang ngisin pulsa, ada yang jemput-jemputin kemana-mana. Tapi nggak ada status, Iya, nggak ada jadi status. bebas. Toxic banget ya. Iya. Toxic banget. Mungkin juga gini, ceweknya pinter juga tuh. Dia gini, jemput aku dong. Di mana? Di rumah. Oh oke. Bayarin aku dong. Oke. Nanti gandengan tangannya nggak mau, sorry ya. Gitu. Waduh. Ini nih ya. Berarti mau ini aja, mau duit cowoknya aja. Iya, benar juga Jadi ya. ketika kita lihat toxic relationship yang seperti itu, berarti teman-teman lagi berada di satu zona di mana kamu akan terkungkung di situ dan akan susah keluar dari situ. Kenapa? Karena kamu lagi membawa diri kamu atau kamu lagi mengizinkan dirimu terhisap ke dalam satu hubungan yang nggak jelas kepada satu hubungan juga yang membawa kamu turun level. Gitu. Yang tadinya mungkin harusnya hubungan yang baik itu dilandasi dengan firman Tuhan, tapi ketika kita melandasi itu semua dengan hubungan yang gak jelas, dengan teman tapi mesra atau hubungan tanpa status, itu yang akan membawa hubungan kamu gak akan kemana-mana, gak akan ada juntrungannya, gak akan ada endingnya. Yang ada kamu cuman akan putus sama dia, jadi musuh, jarang banget yang jadi teman lagi. Ketika udah break up, udah menjauh, itu nggak akan jadi apa-apa dan akhirnya merugikan kedua pihak. Nah, itu salah satu bentuk dari toxic relationship. Nah, yang kedua, itu kan tadi ngomongin HTS dan TTM-an. Nah, ketika ngomong pacar nih, nah pacar seperti apa sih yang bikin kamu menjadi hubungan yang toxic relationship? Waduh. Sebenarnya it's just really simple. Mau tahu pasangan kamu dari Tuhan atau enggak? Mau tahu pasangan kamu tulus atau enggak? Tujuannya cuma satu, intinya cuma satu. Lihat aja dia minta yang aneh-aneh atau enggak dari kamu. Ketika dia enggak minta yang aneh-aneh, atau ketika dia bisa membawa kamu naik level, setiap hari ingetin saat teduh, setiap hari ingetin doa, jangan pernah lupa doa, jangan pernah lupa baca firman, dan menjalani hubungan yang sehat, itu yang tidak toksik. Tapi ketika dia cuma bilang, yuk kita pacaran lah,
berduaan aja. Mojok aja yuk. Gelap-gelap. Gelap-gelap. Ke bioskop Lebih enak yang gitu ya? gelap-gelap. Nah, bioskop tutup sekarang. Oh iya, Iya, lupa. bioskop lagi tutup. Mohon maaf. Kalau nggak gini deh, kita ke hutan aja, ke hutan. Aduh, Yuk, baik banyak nyamuk, Bos. nyamuk. Mau berburu ya di hutan. kita pokoknya kita berduaan aja, udah nggak usah pikirin orang tua kamu. Orang tua kamu mah cerewet, bawel, orang tua, Waduh, nenek-nenek, bahaya, kakek-kakek. bahaya. Nggak usah didengerin gitu. Gak sopan ya. Jadi, nggak sopan. Nah, aku tambahin ya, khusus untuk being in a toxic relationship di dalam classified-nya yang pergaulan sama yang hubungan sesama jenis ya, either itu HTS, TTM atau pacaran. Menurut aku level toxic dari kedua jenis relationship ini tuh lebih kayak ke something yang addicting tuh kayak sabu tuh nggak, kayak kokain. Right. Pernah nyabu kan? Coba kan, coba kan tahu tak jawab iya. Mohon maaf nih. Maksudnya gini, ketika seorang udah pernah mencoba drugs gitu ya, dia tahu itu merusak tubuhnya dia from within. Dia tahu pada akhirnya nanti dia bakal mati, bakal ditangkap polisi, bisa dipenjara dan segala macam. Tapi itu yang namanya addicting, dia nggak bisa lepas. Betul. Nah, dalam pergaulan dan dalam pacaran, the level of toxicity, level dari ketoksikan relationship itu, level keracunannya tuh udah setinggi as addictive kayak drugs, gitu. That's why memang kalau mau ditanya mudah atau enggak untuk keluar dari toxic relationship semacam ini, nggak mudah. Nggak mudah. Butuh perjuangannya. Ya, Tapi walaupun nggak mudah, berarti ada kemungkinan untuk Ada bisa kan? dong, ada dong. Selalu ada kemungkinan. Tapi jangan kita bahas sekarang, langsung selesai gitu. Oh iya, nanti masih lama ini. Ditunggu ya. Sabar. Nah, kalau udah teman, relationship ini nih, Ini yang nih. mungkin kurang familiar gitu ya, Iya. keluarga. Kita keluarga itu ada yang toksik ya, Ada relationship beberapa ya, orang gitu yang ya. mendefinisikan toxic relationship kepada keluarganya sendiri. Menurut Koko Cici itu gimana? Sebenarnya aneh yang ngatain, gila orang tua gue toksik banget. Iya. Parah Nggak banget. sopan banget ya. Kurang ajar ya Kurang mulutnya. ajar. Nah, tapi gini, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada teman-teman yang mungkin waktu kalian sedang menonton ini hari ini, dan mungkin kita semua juga ada yang pernah ngalamin, ada di dalam suatu keluarga yang satu memiliki hubungan kurang sehat. Balik lagi gitu. Kurang harmonis. Ya, kita ulang lagi ke pengertian toksik adalah sesuatu yang membawa dampak buruk Bagi diri buat sendiri. kita. Ketika kita ada di dalam satu keluarga yang memberikan dampak buruk, contohnya orang tua yang berkata nggak boleh ngerokok ya, pokoknya kamu nggak boleh ngerokok, nggak boleh nyobain rokok. Tapi papahnya atau mamahnya atau dua-duanya di rumah ngerokok. Di depan anak-anaknya. Di depan anak-anaknya. Wow. Ada kan? Ada. Gitu. Atau ada apa tuh namanya, orang tua yang bilang pokoknya kamu nggak pernah, kamu jangan boros ya, kamu jangan kasih uang, papa kasih uang jajan, susah-susah nih papa kerja, kasih uang jajan, jangan boros-boros, jangan ini. Tapi papa mamanya judi, buang-buang duit. Gitu. Nah, hal-hal yang demikian itu secara tanpa sadar akan merusak apa ya, perspektif anak gitu ya. Karena kenapa orang tua bilang nggak boleh tapi orang tua sendiri ngelakuin, jadi sebenarnya boleh apa enggak gitu, benar kan? Ini bisa kita klasifikasikan sebagai toxic relationship di dalam keluarga. Orang tua yang tidak memberikan teladan yang baik dan segala macam. Atau juga bisa bagi mungkin beberapa teman-teman dan ada beberapa kesaksian yang udah pernah kita dengar bahwa ada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual di dalam keluarga, yang di-abuse di keluarga, dipukulin dan segala macam, sehingga membuat mereka affected emotionally dan bahkan perkembangan perkembangan mereka ke depannya menjadi terhambat karena yaitu mereka punya luka, mereka punya sakit hati yang unsolved, yang nggak terselesaikan. Pada akhirnya nanti ada banyak anak perempuan yang kecewa sama bapak-bapaknya, akhirnya anak perempuannya jadi lesbi, ya kecewa sama laki-laki. Ada banyak anak-anak laki-laki yang tidak bisa melihat figur ayah, akhirnya dia abuse pacarnya, akhirnya dia abuse wanita lain, mainin cewek dan segala macam. Ini adalah salah satu contoh dari dampak buruk yang dialami anak-anak ketika kita berada di dalam toxic relationship di dalam keluarga. Betul. Nah,
Aku tambahin juga, memang ketika kita ada di dalam satu keluarga yang seperti itu akan sangat merusak jiwa sang anak. Kenapa? Karena itu tadi yang dibilang bahwa yang cowok akan abuse pacarnya, dan juga nggak banyak cowok-cowok yang jatuh dalam homoseksual gitu. Karena kenapa? Karena juga kembali lagi dia tidak melihat figur ayah yang kuat, atau dia melihat di dalam hubungan satu keluarga itu ayahnya suka mukulin ibunya, atau ayahnya suka mukulin kakaknya, dan bahkan mukulin dia sendiri, tapi nggak pernah ada di rumah. Kalau datang ke rumah kerjaannya cuma mukulin doang. Nah, hal-hal yang seperti itu ketika teman-teman nonton ini, saya nggak tahu di luar sana mungkin ada keluarga-keluarga yang seperti itu. Nah, itulah bentuk-bentuk dari toxic relationship yang di dalam family. Tapi bisa juga ada siblings. Mungkin orang tuanya nggak masalah, bisa juga karena complicated kalau ngomongin family. Kita ada papa mama, ada kakak, paman, ada adik, tante ada juga kadang-kadang ya, keluarga ya, besar ya. saudara. Ya, Jadi, extended ya. family ya kadang Betul. suka tinggal dalam satu rumah ya. Jadi kalau kita tinggal sama extended family, bisa jadi bukan nuclear family kita yang jadi toxic, tapi malah extended family. Right. Ya, contohnya seperti itu, om, tante, paman, dan lain sebagainya. Dan tulang, Iya. kokoj. Sebut Semua semua. disebutkan ya. Jadi itu semualah hal-hal yang ada di dalam intrik-intrik keluarga. Kurang lebih seperti itu. Oke, Wow. kalau gitu kita masuk ke tadi yang pertanyaannya yang di close dulu nih. Oh iya. Mungkin gak sih Ciko kita bisa keluar dari toxic relationship itu? Mungkin Mungkin banget. banget. Mungkin banget. Mungkin banget. Nah, teman-teman, kita pasti bisa keluar dari toxic relationship tanpa harus menjauhkan diri. Contohnya seperti ini tadi. Seperti yang tadi contoh di awal bahwa kalau kitanya kuat, kitanya nggak akan kena toxic tersebut. Kalau kitanya oke, kitanya nggak masalah. Tapi permasalahannya berapa banyak dari anak-anak remaja, berapa banyak dari anak-anak muda yang hatinya gampang goyang, yang dalamnya rapuh, yang nggak sekuat itu. Mungkin di mulut kita kuat, tapi ternyata ketika kita diuji di sana, kita juga sama nggak kuat. Atau mungkin juga hari ini kita kuat belum tentu besok Betul. kita masih sekuat Benar hari banget. ini. Betul sekali. Nah, karena itu teman-teman, hari ini saya akan closing dengan ayat firman Tuhan, karena saya percaya setiap kita melibatkan Tuhan di sana, ada perkara yang dahsyat yang akan Amin. terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu teman-teman, secara cepat kita akan buka sama-sama ayatnya di Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8, yang A. Saya mau bacain buat teman-teman seperti ini. Yakobus 4 ayat yang ke-8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yes. Draw near to Him and He will draw near to you. Teman-teman tahu kenapa kuncinya di Yakobus 4 ayat 8 yang A ini? Karena kunci untuk bisa bertahan atau untuk bisa keluar di dalam toxic relationship adalah intimacy with God. Yes. Kuncinya nggak ada yang lain. Kuncinya adalah dengan kita memiliki hubungan yang sangat spesial, hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, Yakobus 4 yang ke-8 ini sangat-sangat jelas dibilang bahwa mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepada kita. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita percaya perlindungan Tuhan dari Yang Maha Tinggi itu ada atas kita semua. Amin. Dan kita percaya ketika kita setiap hari memiliki kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, kita percaya di sana ada perlindungan Tuhan. Dan setiap hari Roma mengatakan seperti ini, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita terus membaca firman Tuhan, kita membangun hubungan kita, we build our relationship with God setiap hari dari 0 masuk ke 1, masuk ke 2, masuk ke 3 dan seterusnya. Semakin dalam hubungan kita, semakin dalam kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Nah, kita harus mengerti kedalaman hubungan menentukan kedalaman sebuah
relationship dan menentukan seberapa besar perlindungan Tuhan yang akan Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berkomunikasi sama Tuhan, itulah yang akan menentukan kedalaman hubungan kita sama Tuhan, sehingga intimacy itu yang akan melahirkan kekuatan dan iman di dalam kehidupan kita, terutama di dalam hati kita, di mana hari-hari ini banyak orang yang bilang, oh generasi milenial ini generasi yang rapuh, generasi yang cemen, yang bentar-bentar gampang down, bentar-bentar banyak yang bunuh diri. Hey, stop itu semuanya. Kita harus keluar dari zona tersebut. Kita keluar dari omongan-omongan orang itu, karena kita percaya justru generasi Yeremia ini, generasi milenial ini yang akan menuntaskan amanat agungnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada iman yang begitu luar biasa di dalam hati kita, karena kita mementingkan relationship kita dengan Tuhan dan intimacy with Him. Karena itu mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Oke, berarti kita mungkin banget nih ya untuk keluar dari toxic relationship. Ada kemungkinan karena kalau misalnya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan itu kayak penawar racun lah ya. Penawar racun. Tapi Niko, kalau misalnya hubungan teman sama pacar itu oke, kita bisa memutuskan untuk unfriend atau temenan lagi, untuk putus dan sebagainya. Tapi gimana nih kalau misalnya toxic relationship itu di keluarga kita? Kan kita nggak mungkin dong memutus hubungan dengan keluarga. Keluar dari kakak. Nyamuk boleh. Hari ini kita putus Kita nggak jadi anak dan bapak lagi, cukup. Abis itu sekolahnya siapa yang bayarin? Gimana tuh kok, Ci? Ya benar banget ketika kita, bahkan sebenarnya kalau dibilang susah-susah gampang, which means lebih banyak susahnya ya daripada gampangnya, bahkan untuk memutuskan hubungan sama teman-teman yang toxic atau sama pacar, hubungan relationship yang toxic. Tapi itu kalau ada strong will pasti bisa. Nah kalau untuk keluarga, seringkali kita gini, waktu kita ikut RTS, waktu kita ikut HMC, kita ikut sesi hati Bapak, benar ya, kita ikut sesi gambar diri dan segala macam. Waktu itu kita nangis-nangis, kita pulih, kita ngerasa oke, fine, kita mau ngampunin, kita mau jadi better person di family gitu. Tapi waktu kita pulang ke rumah, kita ketemu orang tua kita, tapi menghadapi kenyataan ternyata things doesn't get better gitu. Dan ternyata orang tua kita tetap, walaupun kita ngampunin, orang tua tetap mukulin, orang tua tetap jahat ya, tetap toxic banget lah ya. Tetap kita nggak bisa keluar dari kesannya, loh kan aku udah step out nih, tapi kenapa gitu yang kayak tadi, kita tidak bisa memutuskan hubungan toxic relationship sama keluarga. Nah teman-teman, buat aku ketika kita memutuskan untuk keluar dari toxic relationship itu kita menyelesaikan sama diri kita sendiri, respon kita terhadap keluarga kita. Ketika respon kita sama keluarga kita, itu kita bisa memberikan respon yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun keluarga kita sampai kapanpun misalnya jelek-jeleknya nih ya, papa kita tetap gak bertobat, mama kita tetap gak bertobat, keluarga kita tetap acak adut, berantakan. Tapi dari kita sendiri, balik lagi yang kayak pertama, kita udah nggak intoxicated lagi. Itu kuncinya. Putus dari toxic relationship itu bukan berarti harus benar-benar dalam hal ini harus benar-benar ninggalin keluarga, harus keluar dari rumah. Keluar dari rumah malah dosa ya, jadi anak durhaka gitu. Kita nggak bisa menjadi saksi gitu di keluarga kita, tapi justru kita bisa menjadi saksi dan kita bisa membuktikan bahwa kita nggak intoxicated dengan keadaan keluarga yang seperti ini, ketika kita tetap ada di dalam situ dan menjadi saksi, dan kita tetap stay strong in our faith tanpa memutuskan hubungan persaudaraan atau hubungan keluarga. Keren banget. Nah teman-teman, kita sudah dengar banyak hal tentang toxic relationship. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mau challenge semua teman-teman yang hari ini kalian ada di dalam toxic relationship. Nomor 1, mari kita keluar dari toxic relationship bersama. Yang setuju, katakan amin. Amin. Mari angkat tanganmu ketika engkau bilang, aku mau keluar dari toxic relationship. Karena tindakan iman itu perlu, tindakan iman itu penting. Karena itu mari dimanapun engkau berada, mari kita angkat tangan kita sama-sama dan kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada hari ini Tuhan. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang mereka sedang berada di dalam confused relationship ataupun di dalam toxic relationship, ketika mereka di dalam keluarga maupun itu hubungan sama teman atau hubungan sama teman yang spesial Tuhan. Kami berdoa ketika mereka mengangkat tangan mereka, Tuhan, ini langkah iman kami Tuhan Yesus. Kami mau keluar dari toxic relationship itu Tuhan, dan kami perkatakan kami tidak akan lagi terjerat dalam toxic relationship. Kami tidak akan lagi terjerumus dalam toxic relationship Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan daripadamu Tuhan. Berikan iman yang teguh daripadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengatakan kuatkan dan teguhkanlah. Kuatkan dan teguhkanlah. Teman-teman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk bisa keluar dari toxic relationship. Karena Tuhan yang akan membantu dan membimbing kita, dan kita percaya setiap toxic relationship khususnya di dalam keluarga, Tuhan, aku berdoa biar semua relationship itu yang baik Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi toxic relationship di dalam setiap keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan ayah anak, hubungan ayah ibu anak Tuhan, hubungan kakak dengan adik Tuhan, semuanya Tuhan betulkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kembalikan, pulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada keluarga yang luar biasa yang Tuhan akan berikan ke dalam kehidupan kami, dan kami juga percaya dari keluarga itulah akan muncul revival Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengangkat tangan, Tuhan, curahkan berkat atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat perlindungan, kekuatan yang daripadamu hari ini Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami materaikan itu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Wah, boleh kita kasih tepuk tangan ya. Keren banget pembahasannya, mendalam dan tuntas ya Yes, semuanya. kita mau ngucapin terima kasih buat Koko dan Cici Sama-sama. yang udah sharing banyak banget. Dan thank you buat semua teman-teman yang udah stay tune dari awal sampai sekarang nih. ya, Thank you banget, dan jangan lupa untuk ikut JC Live selanjutnya. Ya. Dan apa tuh? dan apalagi Jangan lupa untuk subscribe di akun YouTube kita, yaitu JC Gatsu Official, dan juga follow Instagramnya @JC_Gatsu_Official. So that's it ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin. Saya Ella. Saya Devin. Saya Sheila. Saya Stephen. See you on next JC Live. Bye, God bless you.